Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan presentasi yang berjudul Studi Filsafat dalam Islam. Secara umum, pengertian filsafat adalah suatu ilmu yang membahas secara kritis dan skeptis mengenai berbagai macam fenomena yang ada dan terjadi dalam pemikiran dan kehidupan manusia, kemudian dijabarkan secara teoritis dan mendasar. Ada juga yang menyatakan bahwa arti filsafat adalah kebijaksanaan hidup atau filosofia dalam mengajarkan suatu pandangan hidup secara menyeluruh berdasarkan pengalaman hidup dan studi ilmiah. Cabang-cabang ilmu filsafat adalah logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Ajaran Islam mendorong berfilsafat. Agama Islam memberi penghargaan yang tinggi terhadap akal. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan dan mendorong manusia supaya berpikir dan menggunakan akalnya. Di dalam Al-Quran dijumpai perkataan yang berakar dari kata akal atau akal sebanyak 49 kali, yang semuanya dalam bentuk kata kerja aktif seperti akoluh, takilun, nakil, yakiluha, dan yakilun. Semua bentuk ayat-ayat tersebut mengandung anjuran, dorongan, bahkan perintah agar manusia banyak berpikir dan menggunakan akalnya. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam menganjurkan, mendorong, dan bahkan memerintahkan kepada pemeluknya supaya berfilsafat. Perbandingan ilmu, filsafat, dan agama. Ilmu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu ilm, yang dapat diartikan sebagai hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia dalam rangka meningkatkan kualitas, kemampuan diri, serta mengangkat eksistensi manusia. Perbedaan yang cukup mencolok antara ilmu dan pengetahuan adalah menurut kebenarannya. Suatu ilmu sudah dipastikan kebenarannya karena telah melalui proses penelitian yang didukung oleh fakta-fakta. Sedangkan pada pengetahuan, kebenarannya masih belum pasti karena belum dipastikan secara ilmiah. Filsafat merupakan ilmu yang sudah ada sejak zaman dahulu dan dianggap sebagai mother of science. Dengan adanya filsafat, ilmu pengetahuan berkembang dan melahirkan ilmu baru serta teori yang belum pernah ada sebelumnya. Agama erat kaitannya dengan kehidupan. Pada dasarnya, agama merupakan suatu kepercayaan terhadap keyakinan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Agama dijadikan suatu kepercayaan yang dapat menimbulkan perilaku seperti beribadah, berdoa, serta adanya rasa takut, rasa optimis, dan pasrah bagi pemeluknya. Persamaan antara ilmu, filsafat, dan agama adalah sama-sama untuk mencari kebenaran. Ilmu melalui metode ilmiahnya mencari kebenaran dengan cara mengadakan riset dan penyelidikan untuk mencari kebenaran tersebut. Filsafat dengan caranya menempuh hakikat sesuatu baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Agama dengan caranya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi perihal alam, manusia, dan Tuhan. Terdapat perbedaan antara ilmu, filsafat, dan agama, di mana ilmu dan filsafat bersumber dari akal, budi atau rasio manusia, sedangkan agama bersumber dari wahyu Tuhan. Masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam. Ada 3 kota penting yang menjadi jembatan masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam, yakni 1. Iskandaria, 2. Syria, dan 3. Yundi Sapur. 3 kota penting tersebut merupakan kota-kota kunci untuk memasuki pemikiran filsafat Yunani bagi dunia Islam. Setelah lahirnya Islam di Mekah mampu memperluas wilayah kekuasaannya, menaklukkan Mesir, Syria, Baghdad, Persia, maka boleh dikatakan bahwa seluruh wilayah pusat ilmu pengetahuan dunia telah berpindah ke tangan kekuasaan Islam. Masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam terjadi melalui beberapa hal, diantaranya pertama, melalui kontak secara tidak sengaja. Sebenarnya
masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam terjadi secara tidak sengaja, dalam arti bahwa umat Islam tidak sengaja mencari filsafat Yunani untuk dipelajari. Masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam terjadi secara alami, sebagai hasil interaksi antar masyarakat Islam dengan bangsa Syria, Persia, dengan wilayah lain yang secara tidak langsung telah membahas ilmu kedokteran kimia ke dalam Islam. Kedua, masuknya filsafat Yunani melalui kegiatan terjemah. Kalau dalam uraian di atas telah dikemukakan bahwa motif masuknya filsafat Yunani ke dalam dunia Islam terjadi secara tidak langsung, maka pada pemerintahan Bani Abbas, setelah pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus atau Syria ke Baghdad atau Irak, kegiatan penerjemahan dilakukan secara besar-besaran dan ditangani secara serius. Filsuf-filsuf muslim terkemuka diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan Ar-Razi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.